Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 untuk mata kuliah Fenomena Transport. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi tentang tissue engineering. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Sacha Kineta Alverano. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tissue engineering bersama teman-teman saya, yaitu ada Caroline One, Anissa Khoiriah, dan juga Intan Rahmawati. Will the next? Baik, pertama kita akan masuk terlebih dahulu mengenai konsep utama dari munculnya tissue engineering, yang dimana adanya krisis donor organ di Amerika Serikat, yang dimana ada lebih dari 100.000 pasien berada dalam daftar tunggu transplantasi dan juga ada lebih dari 20 pasien meninggal setiap hari saat menunggu organ yang tak kunjung tiba. Nah, dari permasalahan mengenai donor organ ini muncullah suatu pendekatan term atau yang bisa disebut dengan tissue engineering dan regenerative medicine, di mana pendekatan term ini itu menggabungkan prinsip ilmu hayati dan juga teknik struktural untuk dapat membangun substitusi biologis dari tingkat sel hingga organ fungsional, yang dimana pendekatan ini itu berfungsi untuk menggantikan kebergantungan pada donor konvensional. Boleh di next. Nah, dari penjelasan mengenai pendekatan term tersebut, dalam suatu rekayasa jaringan, proses ini itu tidak sekadar menanam sel, yang dimana seluruh elemen harus diintegrasikan secara in vitro atau di luar tubuh sebelum diimplementasikan kembali ke dalam tubuh pasien. Yang dimana dalam prosesnya, suatu rekayasa jaringan itu terdiri dari adanya sel sumber, pecah 3D untuk mendesain bagaimana bentukan dari rekayasa jaringan tersebut. Kemudian, untuk dapat mendukung fungsi dari sel sumber tersebut, ditambahkan suatu sinyal dan bioreaktor sehingga nantinya akan dapat terbentuk jaringan terstruktur, sehingga dapat terbentuk suatu rekayasa jaringan dan dapat diimplementasikan kembali ke dalam tubuh pasien sesuai dengan bentuk aslinya. Boleh di next. Nah, setelah itu, dari ketiga faktor utama pembentuk suatu rekayasa jaringan, salah satunya itu sumber sel. Dia merupakan rekayasa jaringan di mana sumber sel itu terdiri dari empat macam jenis sumber sel. Yang pertama itu ada alograf, yang dimana alograf ini itu donornya berasal dari manusia lain dan juga memiliki keterangan penggunaan dari donor ini itu sangat bergantung pada ketersediaan donor, sehingga karena donor ini berasal dari manusia lain, resiko penolakan imunnya itu bisa tinggi karena berasal dari uh, cukup tinggi. Ketersediaannya lumayan banyak, cuman resiko penolakannya juga cukup tinggi. Kemudian yang kedua ada autograf atau jenis donor yang berasal dari pasiennya sendiri, yang dimana donor ini itu paling aman tapi jumlah selnya terbatas dan juga butuh pembedahan ekstra karena bagian tubuh yang akan direkayasa itu kan berasal dari tubuh pasien itu sendiri sehingga membutuhkan pembedahan yang ekstra. Kemudian yang ketiga ada xenograf, yang dimana donor ini berasal dari hewan. eh, Jenis donor ini itu sumbernya sangat berlimpah, tetapi memiliki resiko yang tinggi karena dapat memicu respons autoimun tanpa adanya perlindungan khusus. Karena kan ini berasal dari makhluk hidup lain, sehingga perlu dia di proses genetik di mana sel lines ini itu jenis sumber sel yang berasal dari sel yang direkayasa secara genetik. Yang dimana ketersediaan dari sumber sel ini tuh sangat banyak sehingga dapat direplikasi secara terus-menerus. Boleh next. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada hierarki sel punca dan terobosan IPSCS. Nah, sel punca itu adalah sel khusus yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel lain di dalam tubuh. Nah, di sini tuh sel punca itu terdapat dua jenis utama, yaitu sel punca embrionik dan sel punca dewasa. Sel punca embrionik ini berasal dari embrio yang memiliki sifat pluripoten. Artinya sel ini mampu
berubah menjadi hampir semua jenis sel tubuh, seperti sel otot, saraf, tulang, maupun organ lainnya. Karena kemampuannya yang sangat luas, sel ini sangat potensial digunakan dalam dunia medis karena dia mengorbankan embrio. Nah, selanjutnya itu ada sel punca dewasa, di mana seperti sel mesenkimal atau CD34+. Nah, ini biasanya itu ditemukan pada sumsum tulang, di mana sel ini bersifat multipoten, yang artinya dapat berkembang menjadi beberapa jenis sel tertentu saja. Misalnya sel tulang, tulang rawan, atau sel darah. Kelebihan sel punca dewasa ini adalah dapat diambil langsung dari tubuh pasien sendiri sehingga lebih aman dan kecil memungkinkan terjadinya penolakan oleh tubuh. Nah, selanjutnya itu ada teknologi iPSCs. Nah, teknologi ini merupakan terobosan karena ilmuwan dapat mengubah sel tubuh biasa atau sel somatik dewasa menjadi sel yang memiliki kemampuan seperti sel punca embrionik melalui proses rekayasa genetik. Nah, dengan kata lain, sel dewasa ini akan diprogram ulang agar kembali memiliki sifat pluripoten. Teknologi ini dianggap sebagai jalan pintas etis karena dapat menghasilkan sel dengan kemampuan tinggi tanpa harus menggunakan atau merusak embrio. Oke, selanjutnya itu ada next. Ada matriks ekstraseluler atau ECM, yaitu struktur yang berada di luar sel dan berfungsi sebagai penopang bagi jaringan tubuh. Nah, ECM ini dapat dianalogikan seperti campuran antara rangka bangunan dan perekat yang menjaga sel-sel tetap berada pada tempatnya. Salah satu komponen utamanya itu ada kolagen yang digambarkan seperti tulangan atau rebar pada beton bangunan. Nah, kolagen ini merupakan protein berbentuk serat triple helix yang menyusun sebagian besar matriks. Fungsi utamanya yaitu memberikan kekuatan tarik yang tinggi sehingga jaringan tidak mudah robek atau rusak saat menerima tarikan. Nah, yang ada juga agrekan dan GAGS. Nah, yang dianalogikan seperti beton atau hidrogel, di mana struktur ini mampu menyerap air dalam jumlah besar karena mengandung hyaluronic acid sehingga jaringan menjadi kenyal dan tahan terhadap tekanan, di mana fungsi utamanya yaitu menahan beban kompresi, misalnya pada tulang rawan sendi yang terus menerima tekanan saat kita berjalan atau berlari. Nah, selanjutnya itu ada elastin. Dia serat elastis yang berfungsi seperti pegas, di mana elastin membuat jaringan dapat meregang lalu kembali ke bentuk semula. Fungsinya yaitu untuk menjaga kelenturan dan tolakan elastis. Selanjutnya itu ada fibronektin. Dia itu protein yang perekat membantu sel menempel pada matriks ekstraseluler di mana berfungsi untuk menjaga posisi sel agar tetap stabil di dalam ruang 3 dimensi jaringan, di mana protein ini membantu proses migrasi sel dalam penyembuhan luka. Next. Selanjutnya itu ada reseptor adesi. Nah, reseptor adesi ini protein yang khusus di permukaan sel dan berfungsi untuk membantu sel saling menempel, mengenali lingkungan sekitarnya, dan berkomunikasi dengan sel lain atau ECM. Nah, di situ tuh terdapat 4 jenis, yaitu yang pertama ada integrin, di mana reseptor yang berfungsi menghubungkan sel dengan matriks ekstraseluler, misalnya dengan protein fibronektin. Ketika integrin ini menempel pada ECM, sel menjadi lebih stabil dan dapat mengirim sinyal ke dalam sel untuk mengatur pertumbuhan, pergerakan, dan kelangsungan hidup sel. Nah, selanjutnya itu ada selektin, di mana dia berfungsi untuk membantu sel darah putih atau leukosit itu menempel sementara pada dinding pembuluh darah saat terjadi peradangan.
Nah, selektin ini mengenali molekul gula atau glikoprotein pada permukaan sel lain melalui daerah pengikat karbohidrat. Nah, selanjutnya itu ada kaderin, yaitu protein adesi yang membantu sel-sel sel-sel sejenisnya itu untuk saling menempel dan berikatan satu sama lain dengan kuat, di mana ikatan tersebut dinamakan ikatan homofilik karena kaderin ini akan menempel pada kaderin yang sejenisnya. Proses ini sangat bergantung pada ion kalsium Ca2 karena untuk menjaga bentuk dan kestabilan jaringan, misalnya pada jaringan epitel. Nah, yang terakhir itu ada CAMS, Cell Adhesion Molecules, di mana sel ini membantu sel-sel sejenis saling menempel dengan kuat, di mana ikatan homofilik karena kaderin yang menempel itu dia berhubungan dengan CAMS. Nah, dia membantu interaksi antar sel, terutama dalam sistem imun dan pengenalan antigen. Nah, berbeda kalau kaderin tadi itu dia untuk pengikatan yang dengan sejenisnya. Nah, kalau di CAMS ini bekerja tanpa membutuhkan ion kalsium. Nah, CAMS ini membantu sel mengenali sel lain dan mendukung komunikasi antar sel dalam tubuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Intan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Indrawati. Jadi, pada slide ini dijelaskan scaffold atau perancah biomaterial yang digunakan untuk membantu pertumbuhan jaringan. Jadi, scaffold itu harus memiliki prioritas tinggi agar nutrisi dapat masuk dan mendukung pertumbuhan sel 3D. Scaffold itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, biodegradable atau dapat terurai seperti PGA, PLA, kolagen, dan chitosan. Jenis ini digunakan pada rekayasa jaringan, membran, dan kulit buatan karena dapat terurai secara alami. Yang kedua itu ada non biodegradable atau permanen seperti PTFE, poliuretan, titanium, dan juga PDMS. Jenis ini digunakan pada katup jantung, pembuluh darah buatan, dan sendi buatan karena lebih stabil dalam jangka panjang. Next. Selanjutnya itu slide ini membandingkan pencetakan 3D tradisional dengan bioprinting. Pada pencetakan 3D tradisional, prosesnya itu seperti membangun rumah kosong. Struktur scaffold dicetak menggunakan polimer lapis yang selalu menambah lapis demi lapis. Lalu selnya ditanam setelah scaffoldnya selesai. Sedangkan pada bioprinting, prosesnya itu seperti membangun rumah beserta penghuninya. Bioink yang berisi sel hidup, ECM alami, dan polimer dicetak secara bersamaan pada suhu rendah agar selnya tetap hidup. Selanjutnya, pada slide ini menjelaskan respon tubuh terhadap implan biomaterial dalam 3 tahap. Tahap pertama itu adalah fase inflamasi, yaitu neutrofil dan makrofag datang untuk membersihkan area implan. Untuk tahap yang kedua adalah proliferatif, di mana fibroblasnya itu membentuk kolagen baru dan terjadi angiogenesis atau pembentukan pembuluh darah baru. Untuk tahap yang terakhir adalah fase maturasi, yaitu matriks kolagennya mengalami reorganisasi sehingga implan dapat terintegrasi dengan tubuh secara permanen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, pada slide ini dijelaskan mengenai konsep imunoisolasi, yaitu strategi untuk melindungi sel hasil transplantasi dari serangan sistem imun tubuh. Prinsipnya itu menggunakan membran semipermeabel yang mengelilingi transplantasi.
Jadi membran ini tuh memungkinkan molekul kecil seperti oksigen, glukosa, dan nutrisi itu masuk ke dalam sehingga sel tetap hidup dan dapat berfungsi dengan baik. Tapi molekul besar seperti antibodi, sel imun tubuh, termasuk makrofag itu tidak dapat melewati pori membran. Nah, jadi teknologi ini sangat penting dalam tissue engineering karena memungkinkan penggunaan sel dari donor, bahkan dari hewan atau xenograft tanpa harus memberikan obat penekan sistem imun dalam dosis yang tinggi dan berbahaya bagi pasien. Selanjutnya, imperatif perpipaan sintesis vaskularisasi. Nah, slide ini menunjukkan betapa pentingnya vaskularisasi atau pembentukan pembuluh darah pada jaringan hasil rekayasa jaringan. Contohnya itu menggunakan kasus tikus GAN yang memiliki gangguan metabolisme bilirubin akibat kekurangan enzim hati. Nah, pada percobaan yang pertama itu, hepatosit atau sel hati langsung diimplankan ke tubuh menggunakan scaffold PTFE. Kemudian ini dapat kita lihat pada grafiknya. Grafik yang di sebelah kiri atau pada implan langsung itu menunjukkan kadar bilirubin yang memang sempat turun tapi kemudian kembali meningkat. Hal ini bisa terjadi karena banyak sel mati akibat kekurangan oksigen dan nutrisi sebelum pembuluh darah baru terbentuk. Sedangkan pada metode yang kedua, yaitu metode pravaskularisasi 28 hari, sebelum sel ditanamkan, scaffold terlebih dahulu diintegrasikan dengan jaringan pembuluh darah tubuh inang. Hasilnya, seperti yang dapat kita lihat pada grafik sebelah kanan, kadar bilirubinnya menurun secara signifikan dan bertahan rendah dalam jangka panjang. Dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa keberhasilan tissue engineering tidak hanya bergantung pada sel dan scaffold, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh suplai darah yang memadai agar jaringan dapat bertahan hidup dan berfungsi optimal. Kemudian yang terakhir itu ada bioreaktor. Pada slide ini dijelaskan mengenai peran bioreaktor dalam rekayasa jaringan. Nah, kultur sel biasa dalam cawan Petri hanya menghasilkan pertumbuhan dua dimensi dan belum mampu meniru kondisi manusia secara nyata. Nah, bioreaktor itulah yang berfungsi sebagai sistem inkubasi dinamis yang menciptakan lingkungan menyerupai kondisi in vivo. Di dalamnya, parameter seperti oksigen, pH, suhu, dan aliran nutrisi dapat dikontrol secara presisi. Selain itu, bioreaktor juga memberikan stimulasi mekanis seperti tekanan hidrostatis dan shear stress dari aliran cairan. Sistem ini juga memiliki mekanisme pembuangan limbah metabolik secara otomatis sehingga kondisi kultur tetap stabil. Karena itu, bioreaktor menjadi jembatan penting antara penelitian laboratorium dan penerapan jaringan buatan pada tubuh manusia. Baik, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak sengaja ataupun sengaja kami lakukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.